Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun kita berada. Saat ini saya akan membawakan renungan singkat, kiranya bisa menjadi pedoman dalam hidup kita sehari-hari. Untuk membaca sebagian kecil dari firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, betapa baiknya Engkau, karena Engkau mau memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami semua, kepada saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, untuk mengawali hari kami, untuk mengawali hidup kami. Kami akan membaca sebagian kecil dari firman-Mu, kami akan merenungkannya itu, kiranya bisa menjadi pengingat akan kehidupan kami, bisa menjadi teladan buat kami, buat keluarga kami, buat anak-anak kami. Izinkan kami membaca, merenungkan, dan hadirlah kiranya Engkau Tuhan untuk membimbing dan menuntun kami. Kami telah siap mendengarkan. Hadirlah di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, di saat ini saya akan membacakan sebagian kecil dari firman Tuhan yang terambil dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus mati, harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya,
karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpahkan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulah anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkannya kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat itu? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak itu, dan dengan perantaraan Nabi Natan ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah oleh karena Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan di saat ini. Saya akan memberikan renungan, yaitu pengakuan dan pengampunan dosa. Dalam Nats 2 Samuel pasal 12 ayat 7 di situ dikatakan, kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah reaksi spontan kita jika kita mendengar
ada pemimpin Kristiani, atau ada orang yang kita kagumi, terperosok atau jatuh ke dalam dosa. Apakah respon kita biasa-biasa saja? Karena pikir kita itu ada urusan pribadi yang tidak perlu atau tidak terlalu kita persoalkan. Dan sepertinya hal itu banyak terjadi di era sekarang ini. Atau apakah kita marah sekali karena dia bersikap munafik? Atau mungkin Anda berpendapat bahwa dia sangat tidak pantas berperilaku seperti itu. Atau mungkin ada juga yang berkata sedih karena Anda kehilangan figur panutan yang dapat Anda banggakan. Atau apakah Anda merasa turut menanggung malu? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mendengar kisah yang diceritakan oleh Nabi Nathan, Raja Daud menjadi marah besar kepada sang tokoh cerita. Bapak, Ibu, kisah perumpamaan sering dipakai dalam memberitakan firman Tuhan. Kita tentu tahu tentang perumpamaan biji sesawi, kita tahu juga tentang perumpamaan tentang anak yang hilang, perumpamaan tentang talenta. Kisah perumpamaan atau cara perumpamaan ini banyak dipakai untuk menggambarkan atau menegur seseorang. Dan kisah perumpamaan ini, cara perumpamaan ini dipakai oleh Nabi Nathan untuk menegur Raja Daud. Karena kita tahu bahwasanya Raja Daud adalah seorang raja. Untuk menegur seorang raja atau untuk menegur seorang petinggi mungkin perlu cara-cara yang tidak biasa. Nah, kisah perumpamaan ini sungguh luar biasa. Kenapa sungguh luar biasa? Karena Daud sendiri yang menjawab, Daud sendiri yang langsung bisa memutuskan bahwasanya orang kaya itu harus dihukum. Tanpa Nathan berkata si kaya harus dihukum, Daud sendiri mengatakan bahwasanya si kaya itu harus dihukum. Nah, ketika Daud mengatakan hal itu, berkatalah Nathan, engkaulah orang itu. Bapak, Ibu, betapa tertamparnya Daud ketika Nathan menunjuk dirinya sebagai orang kaya tersebut. Daud pun sadar dan serta-merta dia mengakui dosanya dan memohon pengampunan. Itu kita bisa baca dalam ayat 13 tadi. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjatuhkan dosamu. Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam pembacaan ini kita melihat ada pengakuan dosa, tetapi ada pengampunan dosa. Kita mungkin bisa menyembunyikan dosa kita dari orang lain. Kita juga mungkin bisa menutupi perbuatan dosa kita. Hal inilah yang coba dilakukan Daud. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita bisa menyembunyikan dosa kita dari Tuhan? Dan Bapak, Ibu, Tuhan sebagai pelindung kita, sebagai gembala kita yang baik, Dia menegur Daud. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mungkin Tuhan juga sering menegur kita karena dosa dan kesalahan kita. Tetapi terkadang Bapak, Ibu, dan saya mungkin mengeraskan hati dan tidak mau mendengarkan apa dosa dan kesalahan kita. Kita takut ketika dosa kita diketahui oleh orang lain. Kita takut ketika perbuatan tercela kita diketahui oleh banyak orang. Berkat Tuhan, dan kita mungkin akan dijauhkan oleh orang-orang, dijauhkan oleh teman-teman, tetangga, atau teman-teman sekerja kita. Tetapi dalam pembacaan ini, ketika pengakuan dosa itu dilakukan oleh Daud, ternyata Tuhan memberikan pengampunan yang luar biasa. Dan ketika Tuhan memberikan pengampunan, Tuhan menurunkan berkat-Nya kepada Daud. Begitu sayangnya Tuhan kepada kita, kepada Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kita berdosa dan kita mengakui dosa dan kesalahan kita, yakin dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan mengampuni itu. Dan bahkan Tuhan akan memberikan berkat-Nya kepada kita. Terbukti dalam pembacaan kita di saat ini bahwasanya
Kasih karunia Tuhan tetap menyertai dan tetap tercurah kepada Daud. Karena Daud menyadari kesalahannya dan memohon pengampunan kepada Allah. Berkat berupa anak yang diberi nama Salomo adalah bukti kasih sayang Tuhan kepada Daud. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yakin dan percayalah bahwasanya ketika kita mengakui dosa dan kesalahan kita, berkat Tuhan pasti akan melimpah dan juga akan tercurah kepada kita sebagaimana apa yang telah tercurah kepada Daud. Ingatlah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam memasuki bulan yang baru, kita harus berpikir, kita harus sering merefleksikan diri akan apa yang telah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan. Jadikan Tuhan sebagai suluh teladan buat kita. Jadikan Tuhan sebagai batu penjuru buat kita. Mintalah tuntunan dan pernyataan kepada Tuhan apapun yang akan kita lakukan. Biarlah firman Tuhan ini, biarlah renungan singkat ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi penghiburan, dan bahkan bisa menjadi jaminan buat kita bahwasanya ketika kita mengakui kesalahan, ketika kita mengakui dosa-dosa kita, kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan akan tercurah atas kita. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab dan renungan singkat. Kita akan berdoa untuk menutup renungan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhanku, Allahku, Engkau begitu baik. Engkau begitu menyayangi kami. Terbukti dalam pembacaan ini ketika Daud berbuat salah, ketika Daud melakukan dosa yang luar biasa, pengampunan tetap Engkau berikan karena kasih sayang-Mu kepada kami. Pengampunan Engkau berikan ketika kami mau mengakui kesalahan kami. Kami tidak larut dalam dosa dan perbuatan yang kami lakukan. Ketika kami berbalik untuk mengikuti petunjuk atau untuk mengikuti perintah-perintah-Mu, kami yakin dan percaya berkat-berkat-Mu juga akan tercurah kepada kami. Sungguh luar biasa Tuhan, kisah tentang Daud di saat ini. Kami yakin dan percaya bahwasanya kami bukan orang yang sempurna. Kami yakin dan percaya bahwasanya kami adalah orang-orang yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Tegurlah kami Tuhan, agar supaya kami tidak larut dalam dosa dan kesalahan itu. Karena kami yakin dan percaya bahwasanya Engkau mengasihi kami sehingga Engkau menegur kami. Tegurlah kami agar supaya kami boleh berbalik untuk boleh taat atas perintah-perintah-Mu Tuhan. Hadirlah dalam setiap hidup dan kehidupan kami semua. Hadirlah dalam setiap hidup dan kehidupan keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada, agar supaya apa yang kami lakukan, agar supaya apa yang mereka lakukan boleh tetap jadi dan seturut dengan kehendak-Mu. Segala pekerjaan-pekerjaan kami yang kami lakukan, biarlah itu bisa menjadi kebanggaan atau kesenangan dalam hadirat-Mu Tuhan. Ampuni kami ketika kami melakukan kesalahan, tegurlah kami Tuhan, berikanlah pengampunan kepada kami, dan kiranya pengampunan itu menjadi saluran berkat buat kami. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ini ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan singkat kita di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan kasih sayang-Nya dan berkat-berkat-Nya. Haleluya.